Welcome to Portray, podcast by Renata, Aris, and Justin. Di episode kali ini, kita bertiga akan ngomongin momen patah hati paling berat yang pernah kita alamin dan gimana sih perjuangan kita untuk memulihkan sakit hati itu. Patah hati atau sakit hati ini nggak selalu berkaitan dengan pacar atau suami, bisa juga dengan teman, orang tua, atau nggak jarang juga kita merasa sakit hati dengan yang maha kuasa. Nah, mungkin Aris dan Justin bisa ceritain dulu momen patah hati yang pernah kalian rasain dan gimana cara kalian memulihkannya. Oke. Dari gue mungkin yang pernah bener-bener ngerasain yang paling berat itu di tahun lalu, kayak gue kehilangan ya orang yang gue sayang. Ya yang gue sayang pastinya sih gitu. Apa ya? Dia ini siapa, Tin? Dia pasangan gue. Gitu. Jadi apa ya? Gimana? Kalau lu putus tapi emang lu udah mau putus, mungkin ya nggak ada yang ngomong nggak berat juga sih. Mungkin orang lain juga ngomongnya berat, tapi menurut point of view gue lebih berat karena bukan gue yang mau putus, tapi harus putus gitu. Harus putus karena memang apa ya, ngomong takdir Tuhan lah istilahnya gitu kan. Itu menurut gue kalau ditanya ya berat, pasti banget untuk bangkit lagi gitu. Tapi kalau ditanya sesuai dengan judul ini apa bisa atau enggak, menurut gue tuh mungkin perlahan bisa dengan berjalannya waktu. Bukan bisa mesti dilupain, enggak sih, tapi pulih, karena lo kan mau pasti menjalani hidup lo seperti sedia kala lah ya intinya gitu. Jadinya pasti bisa jalanin, tapi tetap lo nggak melupakan itu sih intinya gitu kalau di gue. Terus habis itu gimana caranya, ya pasti dengan satu lo bisa ya sama teman-teman lo juga, dan kayak lebih menghargai apa yang ada di sekitar lo lah sebenarnya kayak gitu. Enggak yang, karena kalau lo sendirian terus atau lo nggak membuka diri lo, mungkin kayak awal gue juga susah untuk membuka diri gue untuk ke teman-teman atau ke semua tuh sulit banget gitu. Tapi kalau gue nggak membuka diri, itu bakal bikin gue makin stres dan nggak bisa let go gitu loh maksudnya. Jadi itu sih yang harus benar-benar pelan-pelan lah, itu secara psikologis pelan-pelan untuk kita bisa let go. Dan mungkin lebih baik buat mendoakan kali ya, bukan malah mungkin gue juga pernah awalnya kayak kok kayak gini sih gue karena pengalaman kayak gini, tetapi mungkin akhirnya lo juga bisa menjawab, atau bukan menjawab ya, apa ya ngomongnya, ya menerima lah pelan-pelan dan berusaha buat let go itu. Itu kali ya dari gue. Iya. Sorry, mungkin jawab nggak terlalu panjang gue untuk cerita dan tersendat-sendat. Mungkin to be clear ya, Tin, maksudnya jadi Tintin ini momen patah hati terbesarnya adalah ketika pacarnya itu meninggal, bener kan? Nah, menurut Tintin adalah ketika lo kehilangan seseorang gitu, kayak maksudnya kita nggak ketemu lagi, itu lebih sulit dibandingkan ketika kita memang udah harusnya putus gitu, kayak ada alasan putus atau apa gitu. Itu makanya momen terberatnya buat Tintin. Dan memang sih menurut gue kayak penting banget buat kita itu punya orang yang bisa kita ajakin ngobrol. Even ketika mereka itu nggak ngasih respon, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting dari diri kita yang mengalami sakit hati itu ada
apa ya, ada yang keluar gitu, kayak ada yang lu tau gak sih kayak kadang-kadang kalau kita ya sakit hati tuh kayak dadanya sakit nih gak sih, lu ngerasain gitu? Iya kayak sesak gitu. Nah kadang-kadang kalau kita ngobrol itu ya luka itu atau sesak itu tuh lama-lama kayak berkurang. Nah itu makanya pentingnya punya orang-orang yang bisa lu percaya buat curhatin gitu. Betul, saya setuju banget. Mungkin gue nambahin sedikit ya, jadi kayak gue punya Renata, Eris atau teman-teman yang lain yang gue bisa percaya, ya itu cukup membantu gue untuk recover. Dan keluarga otomatis juga ya pasti gitu, itu bantu banget sih buat recover gitu. Dan mungkin tujuan hidupnya harus dipikirkan yang lain lagi gitu. Kayak gitu. Gitulah. Oke. Aris mungkin deh. Gue jadi inget kata-kata nyokap gue sih waktu abis ditinggal bokap tuh, dia pernah bilang gini, cerai hidup itu mama mending dicerai hidup daripada dicerai mati, katanya gitu. Karena bener-bener kayak lu, wah gila, kayak loss-nya tuh bener-bener kacau banget sih, ya nggak sih? Itu beda banget soal tuh jadi banget. Itu jadi. Nah ngomong-ngomong soal momen patah hati terbesar gue, ya mungkin antara gue sama bokap gue kali ya, karena kan gue ditinggal bokap juga. Nah menurut gue itu momen patah hati terbesar. Karena apa? Karena sepanjang dia masih hidup, gue nggak termasuk orang yang dekat sama dia. Jadi gue kayak ngerasa kayak bersadar gitu loh belakangan gitu, kayak ngapain aja gue selama ini gitu. Terus tapi ada kayak banyak juga hal-hal yang kadang gue pikir gue mengecewakan dia. Kayak ya apa ya banyak lah, kita pasti sebagai anak kan ada aja penyesalan kan kayak gitu. Dan iya dan waktu nggak bisa mundur lagi kan. Ya udah. Jadi lo kayak terjebak di antara rasa bersalah dan kehilangan gitu. Honestly kalau dibilang gue udah move on, udah let go, gue nggak tahu. Kayak ini udah 10 tahun ya, udah mau jalan 11 tahun gue ditinggal bokap. Tapi tuh kayak masih sulit gitu ya. Sampai ada satu momen itu gue lagi inget masa kecil gue gitu kan. Terus kayak ada bokap gue, ada nyokap gue gitu. Terus wah seneng banget gitu, happy. Yang muncul itu adalah kenangan bahagia gue sama mereka gitu. Tapi somehow gue nangis, terus rasa bersalah dan rasa kehilangannya muncul lagi. Itu gue sampai kayak nggak bisa nafas tuh, sampai saking kayak gue sampai kayak mencoba untuk kayak ngomong kayak gue bisa nggak sih move on, gue bisa ngelepasin lo nggak sih gitu kan. Kayak it's been 10 years and I still can't let you go gitu. Tapi menurut gue obatnya ya memang menerima kondisi sih, karena udah nggak ada yang bisa lo lakukan kan. Tapi ya emang mungkin proses penyembuhannya aja kali yang butuh waktu ya. Karena sampai sekarang pun gue nggak tahu ketika gue dihadapkan sama momen kayak gue kayak ngebayangin harusnya bokap ada di sini gitu. Tapi dan itu akan kayak bikin gue sedih lagi, ngerasa bersalah lagi gitu. Kayak patah hatinya tuh nggak habis-habis tau nggak sih? Iya. Gitu. Itu dari gue. Mungkin
mungkin ini kali ya, sebenarnya kita semua bisa dibilang kayak Aris bilang, let go tuh bukan let go beneran let go Iya, gitu. kayak bukan menghapus ya. Betul. Jadi semua itu yang nggak ada yang bisa dilupain menurut gua, karena di tubuhnya kita tuh mekanismenya semua memori itu ada loh di setiap tangan lo atau di terkecil, semua yang ada di tubuh lo itu memendam semua memori lo gitu loh. Jadi mau sampai kapanpun ya pasti kita punya memori itu, kalau ada yang tersentil lah istilahnya gitu sih. Gak tahu gue ya, mekanisme tubuh kita pun begitu. Jadi mungkin wajar ya, maksudnya apa yang kita ya Eris rasain atau gue rasain, Eris bahkan lebih lama dari gue gitu kan. Wajar sih. Namanya manusia ya nggak sih, maksudnya diciptakan dengan perasaan tuh ya memang ada maksudnya gitu. Tapi berarti udah 11 tahun ya, mau ke 11 ya Tris? Iya, tahun ini Agustus, nanti bulan Agustus itu 11 tahun bokap gue meninggal. Gitu. Lo, Re? Gue juga sama sih sebenarnya sama Iris. Momen patah hati terberat gue tuh ya waktu gue dengar kabar bokap gue nggak ada. Jadi tuh kejadiannya itu benar-benar cepat. Bokap gue tuh fit banget, dia tuh olahraga, dia tuh makan bener, bahkan dia tuh nggak obes gitu. Untuk orang setua dia itu masih in shape itu kan kayak jarang ya gitu. Nah tiba-tiba intinya gue waktu itu hari Minggu pagi dikabarin kalau bokap gue tuh jatuh, karena bokap gue tuh waktu itu lagi main sepeda. Dia tuh memang kebiasaan tiap hari Minggu tuh main sepeda. Tapi hari Minggu itu tuh dia pergi main sepeda terjauh setelah 3 bulan nggak pergi sejauh itu. Terus kita dikabarin bahwa bokap gue tuh jatuh. Pas awal dapat teleponnya tuh sebenarnya masih fine aja, kayak jatuh, maksudnya kayak ya masih ada nih bokap gue tapi jatuh gitu. Terus akhirnya telepon itu ditutup dan terus kayak nggak lama gitu ada telepon lagi, intinya bilang waktu itu yang ngangkat teleponnya itu nyokap gue. Dia bilang Bu, bapak udah nggak ada gitu. Wah itu sih kayak kayak disambar petir tau gak sih, kayak dunia lu tuh kayak runtuh menurut gue. Nah bedanya sama Eris, gue tuh deket banget sama bokap gue, tapi gue tuh nyeselnya gue tuh nggak cherish every moment with him gitu loh. Kayak gue tuh suka kayak bokap gue tuh orangnya sama gue deket banget, kayak bisa meluk, nyium gitu loh. Tapi gue tuh suka kayak gue apaan sih, apalagi karena waktu itu tuh gue masih remaja gitu, jadi gue tuh ngerasa risih kayak sama bokap gue tuh dicium-cium kayak gitu, gue tuh risih gitu. Tapi ya gue tuh nyeselnya justru di situ, kayak kenapa gue sama bokap gue nggak cherish every moment gitu loh. Gue tuh masih inget banget kayak waktu tahun baru kan, kejadiannya itu waktu bokap gue meninggal itu Januari. Waktu tahun baru itu gue spend time di Jakarta sama nyokap gue dan kakak gue. Nah bokap gue tuh datangnya belakangan. Intinya dia tuh kayak di perjalanan tuh ngabarin ke gue lewat SMS gitu loh, kayak Tak, papa udah di sini loh, papa udah di sini gitu-gitu. Terus kayak gue tuh kayak ignore his message gitu loh. Even gue tuh hapusin semua message-nya, dan ketika dia meninggal tuh gue nyesel setengah mati, kayak coba gue masih simpen SMS-nya gitu. Mungkin kayak gue bisa ya orangnya udah nggak ada, tapi kayak gue bisa relive the moment gitu. Itu sih yang gue nyesel. Terus gue tuh nyesel karena bokap gue itu beberapa bulan sebelum dia meninggal itu dia bilang kayak Tak, ada permen enak nih, kata dia. Apa? Aku bilang. Kata dia, permen ting-tingnya Garuda. Dia tuh seneng banget kacang. Dia tuh seneng banget kacang. Dan dia tuh bilang,
nanti tolong beliin ya, kata dia gitu. Nah gue tuh nggak sempat beliin itu sampai dia nggak ada gitu. Kayak setiap lihat permen itu tuh gue kayak nyesek gitu, kayak ya ampun kenapa ya gue kayak gini aja, gue nanti gitu. Makanya pelajaran yang gue ambil tuh adalah kayak live your life to the fullest gitu sama orang-orang yang lu sayang. Terus kayak lu anggap aja besok tuh nggak ada gitu. Kayak gue tuh sampai kayak mencoba, karena nyokap gue tinggal satu-satunya gitu ya, gue mencoba untuk apapun yang nyokap gue pengen gitu, gue tuh cukupin gitu. Karena kayak penyesalannya tuh kayak menghantui gitu loh. Kayak gila, permen aja gue nggak beliin gitu loh, gitu sih. Terus kayak gue ngerasanya karena gue belum bisa kasih apa-apa gitu loh ke bokap gue, karena waktu itu gue masih umur 16 tahun kan gitu. Gue aja masih disekolahin gitu. Gue mau kasih apa gitu ya kan. Ya gitu sih. Nah kalau gue udah jalan 12 berarti bokap gue meninggal. Ya rasanya sih masih sakit aja sih kalau inget gitu. Apalagi kalau inget-inget hal-hal yang dia pengenin, dia yang sukain. Ya masih sakit aja sih. Gue sih sampai sekarang masih nyimpen kaosnya sih. Kayak karena kayak gimana ya, karena gue tuh dekat banget sama dia gitu. Terus even waktu dia meninggal tuh rasanya tuh sakit banget dada gue. Kayak gue tuh even questioning to God, kayak kenapa bapak gue yang meninggal, kata gue. Jadi gue tuh sempat nggak terima gitu loh. Kenapa bapak gue gitu, kenapa orang tua gue, kenapa nggak orang tua orang lain gitu. Terus gue tuh sampai kayak kenapa nggak dikasih kesempatan kayak bokap gue sakit dulu, jadi kita tuh ada rasa apa ya, kita ikhlas gitu ngelepasin. Ini tuh enggak gitu, kayak tiba-tiba dia pergi jauh, terus dia balik ke kota kita tuh udah nggak ada, udah tinggal nama gitu. Bahkan dia nggak sempat pulang ke rumah, dia langsung dibawa ke rumah duka. Dan ketika gue ketemu dia lagi itu ya udah dipeti gitu. Jadi kayak sedih banget sih gitu. Ya sampai sekarang sih gue masih sedih, tapi kalau bisa dibilang ikhlas sih ya gue masih mencoba gitu. Tapi kayak waktu dulu mungkin ikhlasnya kayak berapa persen, tapi sekarang mungkin kayak lebih ikhlas. Cuma kadang-kadang suka kayak coba masih ada papa gitu loh. Ya tapi kalau tiap inget ya nangis gitu, kayak kangen gitu. Itu sih. Gue rasa sih apa ya, gue bisa sembuh sih. Cuma kayak ya namanya hubungan anak sama bapak ya kapan pun lo kan pasti inget dia dan nangis gitu menurut gue ya. Tapi bukan berarti lo kayak nggak ikhlas dia pergi, karena kayak lo kangen dia aja gitu menurut gue. Terus ya gue beruntungnya itu disupport dengan teman-teman gue yang kayak nggak bosen dengerin gue tiap hari kayak ngomong kenapa harus gue, kenapa bapak gue yang meninggal. Terus kayak even tuh kayaknya di minggu-minggu awal bapak gue nggak ada tuh, kayaknya gue diem aja gitu loh, kayak bertanya-tanya. Terus kayak mikir hidup gue ke depannya gimana ya gitu. Karena waktu itu kan bokap gue satu-satunya tulang punggung di keluarga gue. Jadi kayak gue tuh kayak kenapa ya gitu. Tapi akhirnya sampai gue tuh beberapa tahun kemudian realize kayak rencana Tuhan tuh luar biasa gitu. Kayak ketika yang gue khawatirin itu gak terjadi gitu loh. Kayak Tuhan tuh kasih semuanya tuh udah siap gitu loh. Kayak lu tuh dibuat kehilangan itu karena lu bisa. Dan lu tuh gak perlu takut sama masa depan lu. Gue jamin masa depan lu gitu loh yang gue terima. Itu ya lo yang gue bikin gue makin kayak gitu, kayak makin plong gitu. Dan gue yakin sih maksudnya di antara semua kehilangan kita gitu, maksudnya kayak Aries, Tintin tuh pasti ada hal yang akhirnya lu realize bahwa
ini loh maksudnya kenapa Tuhan kasih ambil orang yang kita sayang gitu, kenapa Tuhan izinin itu terjadi di hidup kita gitu, karena Tuhan tahu kita mampu dan ya Tuhan mau kasih yang lebih besar gitu, masih kasih yang lebih indah ya. Memang ya maksudnya namanya kehilangan orang yang dicinta tuh kalau bisa nggak dikasih apa lagi gitu, maksudnya kayak ya nggak bisa ditukar, maksudnya ngerti gak sih, nggak jadi perbandingan, tapi ya semua yang lu khawatirin tuh nggak akan terjadi kok gitu, maksudnya kayak lu tetap bisa hidup bahagia, lu bisa tetap lanjutin hidup lu dengan baik-baik aja gitu. Amin. Ya menurut gue gitu sih. Agree Iya, sih, iya. agree banget. Ya itu took a long time loh buat gue untuk realize rencana Tuhan tuh indah buat gue gitu. Dan menurut gue sih jangan apa ya, buat semuanya yang mungkin dengerin gitu dan dalam saat ini sedang merasa patah hati, apapun itu tentang kehilangan pacar, putus atau apa, gak apa gitu, maksudnya ambil momen buat diri lu, bersyukur untuk apapun yang lu udah punya sekarang gitu, dan kayak coba ikhlas gitu, karena kadang-kadang ikhlas itu adalah salah satu obat paling manjur untuk setiap sakit hati yang lu terima gitu. Kayak mencoba ikhlas dan berdoa sih, maksudnya mendekatkan diri lu sama Tuhan, dan jangan pernah mikir kayak setahun gue pasti sembuh. Please jangan ngomong kayak gitu, karena setiap orang tuh punya timeline-nya beda-beda, dan menurut gue namanya rasa sakit hati orang tuh nggak ada waktunya kayak lu minggu depan sembuh kok, lu bulan depan sembuh kok, enggak kok gitu, nggak apa-apa, maksudnya lu jalanin aja prosesnya, karena setiap kesakitan yang lu rasain tuh bikin lu makin kuat gitu loh menurut gue gitu. Yes, agree banget. Sama satu lagi mungkin yang gue bisa dapat learningnya adalah setiap orang tuh mungkin lo liatnya happy aja, tapi sebenarnya banyak kok yang ngerasain, mungkin yang kayak lo yang sekarang lagi ngerasain juga, kita juga kok pernah ngerasain, jadi lo nggak sendiri gitu maksudnya, tapi lo bisa berbagi sama teman yang bisa lo percaya juga gitu. Benar. Berat ya. Iya, episode ini tuh harus jujur berat dijalani. banget. Betul, tetap harus dijalani. Gak usah ini sih, gak usah takut kayak masa gue nggak bisa move on gitu, tapi ya memang semuanya butuh proses. Gitu. Dan bener kata Renata sih, gue pun butuh waktu lama untuk akhirnya gue menyadari ya semua tuh udah diatur, ngerti gak sih, kayak skenario nya itu udah ada, udah disiapin buat lo di saat bokap lo yang nggak ada atau di saat pasangan lo nggak ada, apa yang terjadi sama lo tuh udah ada rangkaian skenario nya yang lo perlu lakukan, lo jalanin gitu. Proses penyembuhan itu berjalan seiring sama berjalannya waktu dan kehidupan lo gitu. Benar. Ada yang mau ditambahin lagi guys di episode kita yang berat ini? Cukup kayaknya Re. Tapi lucu ya, maksudnya ternyata gue sama Renata ada kemiripan sekaligus ada perbedaan gitu. Kayak lu kan deket banget, gue nggak deket banget. Bukan nggak deket banget, tapi gue nggak terlalu deket, nggak sedikit kayak bokap gue sama adik gue gitu. Tapi yang menurut gue jadi itu kayak momen-momen yang ajaib antara hubungan gue dan bokap gue adalah bokap gue kan meninggal Agustus ya. Nah Maret itu sebelumnya itu dia ulang tahun kan. Gue nggak pernah ngelakuin hal itu, tapi itu pertama kalinya gue nyium keningnya dia, gue ngucapin ulang tahun. Terus dia nangis ya. Sampai dia berkali-kali minta maaf, kayak maafin ayah Haris, maafin ayah. Gue sendiri nggak ngerti dia minta maaf atas apa gitu. Padahal kayak beliau mungkin mempersiapkan
kepergiannya gitu ya. Iya, dan dia sempat bilang, itu kan mau masuk belum puasa ya dia meninggal. Jadi dia sempat bilang juga kayak, ayah bisa puasa nggak ya? Yang ada di benak gue ketika dia ngomong gitu adalah terkait kondisi kesehatannya, kayak bisa kok ya. Kalau ayah nggak, ayah kalau nggak puasa juga nggak apa-apa. Allah tuh ngerti. Kan kalau orang sakit nggak harus dipaksakan gitu kan. Tapi ternyata yang dimaksud tuh beda lagi, tau nggak sih? Iya. Dia nggak bisa puasa karena dia harus pergi gitu. Dan nggak ada yang tahu itu gitu. Tapi ya mungkin dia sendiri pun nggak tahu. Dia mungkin juga nggak tahu dan nggak kebayang juga mungkin gue juga. Tapi menurut gue kayak gue bisa itu kan kayak momen terakhir di ulang tahun itu, dan itu pertama kalinya gue kayak ngerasa deket banget sama bokap gue. Itu yang gue syukuri sampai saat ini. Karena dia di antara kehilangan banyak momen yang gue lewatkan dan mungkin mengecewakan dia, setidaknya ada satu yang bisa gue ingat dan bisa di apa ya cherish the moment lah kalau kata Renata. Iya benar sih. Tapi benar yang kata si Aris bilang, kayak orang yang pergi tuh entah kenapa mereka tuh kayak kasih sinyal yang sebenarnya kita juga nggak sadarin. Contohnya kayak bokap gue juga dulu ya, waktu beliau meninggal kan, bapak gue meninggal tanggal 10 Januari. Nah itu tuh 16 hari menuju ulang tahun gue yang ke-17 sebenarnya. Beliau tuh udah bilang dari jauh-jauh hari, gak usah dirayain ya kata dia gitu. Padahal kan 17 tahun untuk anak perempuan tuh kayak salah satu big momennya mereka kan. Tapi kayak beliau tuh bilang kayak gak usah dirayain ya kata dia gitu. Pokoknya intinya di situ gue agak kenapa gitu. Tapi kayak mungkin ya benar ya, kayak kita malah nggak ngerayain ulang tahun gue gede-gedean, malah ngerayain beliau pergi. Maksudnya kayak 7 hariannya gitu segala macam kan. Jadi kayak emang kayaknya emang ada sinyalnya gitu. Dan kita kayak nggak sadar aja ya nggak sih? Iya, kita nggak sadar ya gitu. Baiklah, mungkin kita sudahi saja episode kali ini. Jadi itu adalah curhatan hati kita bertiga di episode ini mengenai momen patah hati kita. Sebenarnya kita beruntung banget karena kita punya teman-teman di sekitar kita yang dengerin kita, yang mendukung kita saat kita lagi down. Karena nggak jarang sebenarnya ya, orang-orang di luar sana yang merasa kesulitan untuk berbicara dengan orang-orang sekitarnya, mungkin karena malu, karena merasa masalah gue tuh nggak penting, padahal enggak, kalian tuh penting, masalah kalian juga penting gitu. Jangan pernah mengecilkan apapun yang kalian rasain, karena kadang-kadang kalau kita memendam perasaan dikit demi dikit, nggak ada yang tahu kapan meledaknya dan seberapa besar meledaknya itu. Makanya menurut gue itu penting banget kita bisa luapin apapun yang kita rasain gitu. Meskipun mungkin orang yang kita ceritain itu nggak kasih respon, it's okay gitu. Kadang-kadang kita cuma pengen didengerin gitu ya kan. Makanya Potray akan membuka segmen baru, yaitu mereka bercerita. Jadi kalian bisa cerita apapun yang kalian rasain dan kita akan bacain tanpa menyebutkan nama kalian yang sesungguhnya. Jadi identitas kalian akan kami rahasiain. Kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram @potray.podcast atau simply send an email to us at potray.podcast@gmail.com. Harapannya masalah yang kalian hadapin ini bisa jadi penguat untuk teman-teman yang dengar, yang memiliki masalah serupa. Jadi we are in this together gitu, jangan pernah merasa sendiri. So thank you banget buat semuanya yang udah dengerin Potray Podcast dengan setia. Semoga kalian selalu tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, and see you, bye-bye.